Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia kepada seluruh guru-guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aziz Aneko Putro, calon guru penggerak Angkatan 6 SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kali ini, kita akan menyampaikan koneksi salah satu tugas pada guru penggerak yaitu dengan kode 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 dengan judul modulnya adalah visi guru penggerak. Oke, sebelumnya kita bisa telah dulu mengenai pertanyaan yang ada di LMS yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitannya peran pendidikan dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif. Kita pahami betul bahwa modul 1.1 itu menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana di situ menjelaskan tentang bagaimana kita menuntun, menjelaskan bagaimana pembelajaran kita itu terpusat kepada murid, ya, terpusat kepada murid dan pembelajaran kita yang nantinya itu harus mempunyai prinsip-prinsip. Salah satu prinsipnya yang terkenal itu adalah trikon. Yang pertama itu kontinuitas, yang kedua itu konvergen, dan yang ketiga itu konsentris. Di mana ketiganya ini mempunyai makna masing-masing sesuai dengan modul 1.1 pembahasan kemarin sudah dibahas. Berkelanjutan, terus mempunyai alur yang jelas untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya dimanapun, kapanpun, dan kemudian tidak meninggalkan adat atau mungkin aset yang ada di wilayah masing-masing. Dan kemudian di modul 1.2 itu membahas tentang nilai dan prinsip guru penggerak. Di mana ini salah satunya ada berkelanjutan ya dari modul 1.1 di mana kita pembelajaran kita ya itu sudah langsung terfokuskan kepada murid. Benar-benar terfokuskan kepada murid sehingga mungkin terkenal sekarang itu pembelajaran terdiferensiasi begitu. Nah, kemudian kita masuk di modul 1.3 di mana modul 1.3 ini menentukan bagaimana kita menjadi guru penggerak itu menentukan visi. Visi guru penggerak. Pada judulnya adalah visi guru penggerak. Yang dimaksudkan visi guru penggerak ini adalah visi di mana guru penggerak itu bisa bergerak yang berpusatkan itu kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid itu belajar, bagaimana murid-murid itu berkembang, dan bagaimana murid-murid itu mencapai dan mengetahui titik potensi yang ada di diri murid masing-masing. Itu yang menjadi PR kita dalam proses pendidikan guru penggerak dan menentukan visi guru penggerak. Di dalam visi guru penggerak itu ada istilah yang namanya inquiry apresiatif. Ini adalah sejenis pendekatan di mana pendekatan ini diterapkan dalam mengelola bagja. Ya. Bagja ini adalah model ya, model untuk kita menentukan visi. Nah, kemudian apa itu inquiry apresiatif? Di LMS menjelaskan, di situ di materinya itu di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada, yang telah ada di sekolah. Ya, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kuncinya adalah bagaimana kita mendeteksi kekuatan yang ada di dalam sekolah kita, bagaimana kita mendeteksi kekuatan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, baik dari guru, sarana prasarana, dan kemudian potensi kebudayaan yang ada di sekolah yang sehingga membentuk karakter dari para murid. Nah, murid ini menjadi hal yang juga perlu diidentifikasi bagaimana kita tahu kebiasaan murid dan apa yang mungkin sangat familiar di
di murid begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mencari hal tersebut dan mempertahankannya. Ketika kita sudah mencari dan menemukan itu, maka temuan itu yang positif tadi itu harus dipertahankan untuk dikembangkan ya, mewujudkan perubahan yang lebih baik dari aset yang ada itu diwujudkan untuk melaksanakan perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik ini prinsip dari inquiry apresiatif. Nah, kemudian dari situ kemudian dari inquiry apresiatif itu dan kemudian model metode Bagja kita terapkan dan kita menghasilkan prakarsa perubahan ya, Bagja prakarsa perubahan. Dan kemudian saya akan sampaikan prakarsa perubahan yang saya galangkan, yang saya munculkan, yaitu tentang bagaimana mewujudkan visi tadi. Visi ini yang tepat adalah menentukan atau mengetahui bagaimana potensi-potensi yang ada. Kebanyakan orang itu menentukan visi malah berbasis masalah. Jadi masalah di sini diselesaikan, akhirnya malah diselesaikan saja, bukan malah pandangan ke depan. Sehingga itu berkebalikan dengan visi. Yang visi itu adalah bagaimana kita berpandangan ke depan mengenai tujuan kita, salah satunya tadi dari modul 1.1, 1.2 itu difokuskan kepada murid, di mana murid ini menjadi objek kita sebagai seorang guru untuk menentukan atau menghasilkan produk-produk murid yang bisa dikatakan bagus begitu dan sukses. Nah, kemudian model Bagja ini kita terapkan ya mengenai Bagja prakarsa perubahan. Apa itu Bagja? Bagja itu adalah saya singkat menjadi atau mungkin di LMS menyampaikan juga itu adalah buat pertanyaan utama atau define. Kemudian ambil pelajaran atau discover, terus kemudian ada gali mimpi atau dream, terus kemudian jabarkan rencana atau desain, terus kemudian ada atur eksekusi. Dari semuanya itu saya menghasilkan sebuah visi untuk peserta didik saya di sekolah, yaitu saya sebutkan ya, visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang prestatif, dinamis untuk siap menjawab tantangan global. Di sini ada mewujudkan peserta didik, dan kemudian ada prestatif, ada dinamis, dan kemudian menjawab tantangan global. Tentunya di sini mengandung arti masing-masing. Prestatif di mana kita bisa memposisikan siswa menjadi seorang yang berprestasi, dan prestasi di sini adalah karena sudah diketahui potensinya. Artinya prestasi di sini pada masing-masing bidang, pada masing-masing keahlian, pada masing-masing kemampuan yang ada pada potensi yang ada pada murid itu masing-masing. Sehingga prestatif di sini merupakan prestatif yang diciptakan dari murid itu sendiri. Maksudnya adalah kita menentukan potensi, kita menemukan potensi si murid dan kemudian dikembangkan, dilaksanakan, dilatih, dan menghasilkan prestasi tadi. Sehingga mewujudkan peserta didik yang prestatif. Kemudian yang berikutnya itu adalah dinamis. Di mana dinamis ini selaras dengan proses atau pemahaman kita pada Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai kontinuitas, di mana itu berkelanjutan dari tahun ke tahun, berkelanjutan terus. Kemudian konvergen ya. Nah, sisi konvergen ini menjadi dinamis karena kita harus mencari perkembangan alam dan zaman yang mungkin ini harus disesuaikan juga, menghasilkan prestatif tadi, prestasinya si peserta didik. Nah, kemudian dinamis ini sangat dinamis, fleksibel gitu. Jadi fleksibel sehingga menentukan langkahnya itu tepat karena kita tidak kaku. Kita fleksibel, bahasa saya mungkin mempertahankan yang baik yang kemarin, kemudian melanjutkan perubahan-perubahan yang ada yang positif yang lebih baik untuk menjadi kita yang prestatif gitu.
kita yang dinamis, kita yang siap bersedia dimanapun dan kapanpun, dan dalam kondisi apapun, itu dinamis. Kemudian menjawab tantangan global, di mana kita tahu bahwa semakin ke depan akses keluar atau akses global itu sudah sangat sangat mudah. Dimanapun, kapanpun itu kita tahu bagaimana berita-berita di luar negeri, kejadian-kejadian di luar negeri, kejadian di internal nasional dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah ya di situ kita pahamkan di situ bahwa pembelajarannya terfokus pada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang dinamis ya, sesuai dengan pemahaman para peserta didik pada tantangan global, menyiapkan peserta didik itu. Itu yang saya sampaikan. Jadi visinya adalah mewujudkan peserta didik prestatif, dinamis untuk siap menjawab tantangan global. Nah, kemudian bagaimana alur bagja yang kita siapkan? Satu prakarsa perubahan saja yang ingin kita sampaikan, bahwa prakarsa perubahan ini adalah mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Di mana di sini saya akan mulai dari B yang pertama, itu adalah buat pertanyaan utama, define. Jadi pertanyaan ini dibuat menentukan arah penyelidikan dan tindakan yang diharapkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana siswa mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Ya, bagaimana itu? Terus kemudian ada daftar tindakan atau penyelidikan. Di awal pembelajaran dilakukan wawancara. Kemudian melakukan praktikum sederhana yang mendeteksi kemampuan murid. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah mengkolerasikan pembelajaran dengan aktivitas di rumah dan menganalisis perubahan dan yang dideteksi yang terjadi pada murid. Itu B yang pertama. Kemudian A, yang kedua itu adalah A, ambil pelajaran atau discover. Ya. Pertanyaannya adalah kegiatan apa yang pasti dan itu tidak membosankan bagi murid selama pembelajaran. Kemudian bagaimana guru memotivasi murid pada setiap pembelajaran. Nah, ini yang menjadi penting juga karena mempertahankan motivasi murid itu menjadi PR terbesar bagi seorang guru. Dan ini harus disadari bahwa pembelajarannya itu harus menarik. Tindakan atau penyelidikan, salah satunya di sini kita daftarkan 4. Ya. Yang pertama itu guru memastikan kooperatif semua murid. Memastikan di sini dengan kita bisa pembelajaran 2 arah dan lain sebagainya. Terus kemudian murid dilatih untuk mengemukakan pendapat. Bagaimana ada satu siswa atau satu murid yang mungkin masih malu-malu, coba kita pancing untuk dia mengemukakan pendapat. Kemudian mengkolerasikan aktivitas sekolah dengan rumah, yang di sini adalah bagaimana aktivitas belajar yaitu di sekolah itu tersampaikan atau terhubung dengan aktivitas yang di rumah. Ini juga menjadi PR penting juga. Terus kemudian selalu mendorong dan mendeteksi perkembangan murid pada setiap mata pelajaran. Kita bisa lakukan di situ diskusi antar guru yang mengajar pada kelas tersebut, kemudian dari kelas tersebut itu saling menyampaikan informasi kaitannya dengan perkembangan, sehingga kita menentukan bahwa salah satu murid itu kecenderungan di potensinya di mana, beberapa murid di mana, dan masing-masing murid itu terlihat atau diketahui potensinya masing-masing. Terus kemudian yang ketiga itu adalah G ya, karena bagja ya. G-nya itu adalah gali mimpi atau dreams ya. Diharapkan pertanyaan yang muncul itu narasi kolektif ya, untuk atau mungkin perubahan yang telah terwujud. Pertanyaannya adalah, apakah murid bersemangat saat pembelajaran? Terus murid memiliki kepercayaan diri untuk berpendapat. Terus kemudian murid berprestasi pada masing-masing bidang. Itu pertanyaan yang terhubung sekali dengan dengan materi yang tadi, yaitu yang ambil pelajaran. Kemudian tindakannya adalah kolaborasi dengan kepala sekolah, mengkomunikasikan dengan program, jurusan, dan kemudian dengan guru-guru yang mengajar pada kelas tersebut, dan kemudian tidak lupa kita juga terhubung dengan orang tua dan melalui wali kelas. Bagaimana orang tua itu menyampaikan perkembangan di rumah, bagaimana orang tua itu memberikan informasi kaitannya mungkin ada kendala di rumah dan mungkin apa lain sebagainya, itu bisa ditentukan di situ. Itu mengenai gali mimpi.
Kemudian mengenai yang berikutnya itu adalah bagja J ya. Jabarkan rencana atau desain. Ya, kita mendesain ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang mengutamakan murid ya. Yang tadi itu adalah berpusat pada murid pastinya. Bagaimana pembelajaran ini ya disesuaikan dengan B yang pertama, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Maka kita harus mengetahui kita sebagai pengajar itu harus terus mengutamakan seorang murid ya, atau mungkin semua murid begitu. Mengutamakan semua murid. Apa tindakan dan penyelidikannya? Yaitu guru mempersiapkan pembelajaran dengan disesuaikan kebutuhan murid. Ya, kebutuhan murid di sini dideteksi oleh tadi ada komunikasi dari orang tua, ada kebutuhan kita aset dari sekolah dan lain sebagainya, kebutuhan industri ketika di SMK, kebutuhan spek ya, spesifikasi mahasiswa barangkali itu yang dibutuhkan juga ya. Untuk mendesain aktivitas pembelajaran. Berikutnya itu guru mendesain aktivitas pembelajaran dengan detail dan maksimal. Terus kemudian guru dan murid berperan aktif dalam menuntaskan program sekolah, menghasilkan murid-murid yang sadar bagaimana program sekolah itu dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah media pembelajaran harus mendukung semua aktivitas murid dalam belajar. Kita tahu mensinkronkan antara materi pelajaran dengan realita kehidupan itu menjadi PR. Maka media yang dibutuhkan itu harus disesuaikan dengan materi yang akan dicapai. Jangan sampai medianya itu tidak memenuhi dan kemudian materi yang harusnya tersampaikan malah hanya gambaran saja atau imajinasi saja. Karena ini adalah jabaran dari rencana atau desain kita. Yang terakhir ya dari Bagja adalah huruf A, yaitu atur eksekusi atau deliver ya. Nah, pertanyaannya adalah konsistensi semangat murid untuk terjaga dalam pembelajaran. Bagaimana ini seorang guru itu mempertahankan konsistensi semangat seorang murid atau semua murid dalam satu kelas, lebih umumnya dalam satu sekolahan itu untuk terjaga dalam pembelajarannya. Kemudian murid selalu berprestasi di bidangnya. Murid berprestasi di bidangnya ini sesuai dengan visi yang tadi saya sebutkan juga. Jadi berprestasi di bidangnya masing-masing. Bidangnya di sini adalah yang mereka cintai, yang mereka sukai, yang mereka berbakat di situ. Kemudian tindakan dan penyelidikan, guru mempersiapkan pembelajaran dengan disesuaikan kebutuhan murid. Kemudian mendesain, kemudian guru selalu aktif ya untuk mencari atau mengevaluasi pembelajaran demi terbentuknya pembelajaran yang kondusif begitu. Kemudian media pembelajaran harus mendukung semua aktivitas murid dalam belajar ya. Media ini disesuaikan lagi dengan yang harus disampaikan. Itu bagja yang tersampaikan. Kemudian silahkan nanti ada masukan dan lain sebagainya bisa dituliskan di kolom komentar. Itu yang bisa disampaikan mengenai tugas koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Pastinya saya sampaikan kepada panitia secara umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana telah memfasilitasi para guru-guru penggerak, para guru-guru di seluruh Indonesia mengikuti aktivitas pendidikan guru penggerak. Ini menjadi penting karena perubahan itu pasti terjadi, sehingga perubahan itu harus menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih baik dan positif, salah satunya program pendidikan guru penggerak. Itu kiranya ya. Terakhir yang saya sampaikan adalah dimanapun, kapanpun, tetaplah menjadi pembelajar yang baik, yang mengetahui berbagai macam informasi untuk kita di masa depan. Itu dari saya, Aziz Aneko Putro. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih.